Pokoknya PDIP tolak. Kenapa menolak kayak gitu ya? Ya itulah frame nggak tahu. Ya frame itu kan selalu ada orang-orang yang ngeframe PKS jelek, ada yang ngeframe PDIP jelek, ada yang ngeframe Golkar itu anti Orde Baru. Ini buka jurus gini makin berbahaya ini. Berbahaya ini. Hai leaders, hai, apa kabar semuanya? Bagaimana orang yang di samping saya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Selamat datang di podcast Ganesha. Podcast Ganesha, GPS Podcast. Yes. Wadahnya para leader untuk mengakselerasi pengaruh melalui skill public speaking dan juga skill komunikasi. Nah, kalau yang episode yang lalu sebelumnya itu kita bahas tentang about framing, ya kan? Udah ada yang nonton belum, ya kan? Nah, di episode kali ini masih nyambung nih karena saya curious banget nih. Maka dari itu saya menghadirkan orangnya di sini. Ya kan? Masih Dilan. Saya sekarang jadi Dilan. Jaketnya doang. Dilan. Ya, jaketnya aja Dilan gitu ya. Dilanda masalah. Dilanda masalah. Iya, karena saya selalu membawa masalah ya di depan Anda. Yeah. Tapi pakaian itu bagian dari framing. Oke. Iya kan? Kalau kita Part mau of frame. Ya, kalau misalnya kita mau dikenal gaya anak muda, maka pakaiannya mesti seperti apa? Pakai itu sebuah denim. framing. Lanjut dulu. Sudah dikulik sedikit about framing untuk episode kali ini ya kan. Kalau leader yang di rumah masih belum ngeh nih basic of frame-nya kayak apa, nanti akan ada di link yang ada di deskripsi. Namun untuk yang episode kali ini saya masih penasaran. Mengulik sebentar episode yang lalu bahwa ada proses ketika kita framing aja deframing, kemudian ada proses reframing. Ya kan? Mau dirusak dulu tuh framingnya, lalu membangun lagi tuh framing. Namun ada memang yang menerima, oke, sukses. Ada yang nggak nerima nih. Nah, kalau yang nggak nerima ini kan memang jawaban kemarin itu adalah need time, need situasi tertentu dan butuh waktu lagi. Di frame-nya belum selesai. Yes. Lah terus kapan melakukan hal itu? Lihat situasi yang bagaimana, Mas? Oke. Jadi berarti bagaimana sih caranya kalau kita ingin nge-frame pikiran orang tapi dia menolak karena sudah punya frame sebelumnya yang lebih kuat. Ya. Gitu kan? Ini sebenarnya banyak terjadi di politik. Bau-bau politik nih ya. Mau tahun politik kan. Kita udah masa-masa panas gitu kan ya. Contoh misalnya begini. Kita berkaca pada nanti kita bisa jawab itu dari apa yang dilakukan, apa yang prosesnya sudah pernah terjadi. Kita melihat dulu di awal Jokowi dikenalkan itu tahun berapa sih? Waktu mau pencalonan gubernur waktu itu. Tahun berapa ya? Ingat gak? Berarti 7-8 tahun kan yang pertama nyalon presiden itu tahun 2000. Berarti kan 2 kali periode kan? Ya, 2014, 2019. Sebelumnya kan gubernur Jakarta kan. Nah itu cek aja tahunnya saya lupa. Waktu mencalonkan jadi gubernur Jakarta kan orang rata-rata hanya orang Solo yang kenal Jokowi. Betul kan? Lalu muncullah sosok namanya Joko Widodo sebenarnya. Namanya Jokowi kan. Saat itu Jokowi saya masih ingat dengan pakaian kotak-kotak gitu kan. Bukan pakai jas gitu kan. Bukan pakai dasi tapi pakaian kotak-kotak bicara pakaian. Terus yang ditampilkan adalah jalan-jalan di jembatan, jalan-jalan di kampung-kampung ya kan. Lalu bawa sapu, lalu turun ke got. Iya. Akhirnya semua proses itu membangun frame dengan satu kata. Apa itu? Merakyat. Itu frame yang dibangun. Ini teman-teman, saya bukan soal siapa mendukung siapa. Saya hanya membedah proses framing yang sudah dilakukan dan dulu pernah terjadi. Muncullah frame merakyat. Kalau merujuk pada yang sebelumnya, video kita sebelumnya, saya udah jelaskan bahwa frame yang dibangun itu kalau kena kepada orang-orang yang tidak punya frame sebelumnya, maka akan cenderung diikuti.
ngena banget ini. Frame pakai baju kotak-kotak nih. Ya, kotak-kotak merakyat gitu kan ya. Dan akhirnya itu yang terjadi di sebagian keluarga saya. Keluarga saya kalau pas di obrolan-obrolan grup segala macam banyak yang bilang oh Jokowi merakyat dan sebagainya. Karena frame itu dibangun dan keluarga saya saat itu rata-rata belum punya frame tentang politik. Ya. Sehingga frame itu menguat terus menguat. Nah, yang terjadi bagaimana dia menguat adalah diulang terus. Nonton beritanya kan lagi. Ada repeat lagi. Nanti muncul lagi di berita pagi, berita siang, berita sore dan gambarnya selalu sama. Jokowi di jembatan, Jokowi nyapu, Jokowi turun ke got. Di sosial media gitu lagi. Jokowi masuk ke pasar ya kan. Jadi dalam membangun frame di pikiran orang itu konsistensi. Perulangan. Kalau perlu sampai butek sampai bosan. Diulangi terus gitu kan. Makin diulangi makin kuat. Nah, kunci pertama ini adalah repetisi. Saat ke orang yang frame-nya masih kosongan, dia akan menguat. Nah, di sebagian orang yang sudah punya frame sebelumnya, yang awalnya menolak, perulangan ini lama-lama menjebol. Walaupun tidak semua orang menjebol. Kejadiannya begini. Rata-rata orang tidak kenal Jokowi saat itu kecuali orang Solo. Tapi orang sudah punya frame tentang PDIP. Maka yang langsung menolak Jokowi adalah bukan karena Jokowinya, tapi karena PDIP-nya. Benar nggak? Nah, karena sudah punya frame kan. Betul. Tolak. Pokoknya PDIP tolak. Kenapa menolak kayak gitu ya? Ya itulah frame. Nggak tahu. Ya frame itu kan selalu ada. Ada orang-orang yang nge-frame PKS jelek, ada yang nge-frame PDIP jelek, ada yang nge-frame Golkar itu anti Orde Baru. Itu kan framing yang dibangun. Betul. Betul. Tuh. Nah. Ada yang menolak nih. Tapi dengan perulangan terus, ada loh beberapa teman saya yang frame-nya sudah kuat menolak PDIP tapi masih rada lemah. Akhirnya dia mengatakan gak apa-apa deh aku gak suka PDIP tapi aku suka Jokowi. Ada yang akhirnya begitu. Ya. Manapun itu tujuannya kan tercapai. Iya benar. Iya kan? Benar sih. Lewat perulangan tadi repetisi. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan kalau sulit ditembus frame-nya adalah dengan repetisi, perulangan. Itu kunci pertama. Oke, perulangan itu pasti need time dong. Oh iya. Enggak, maksudnya itu sebatas apa gitu. Nah gini, kalau kita mau melakukan framing, itu kita tidak bisa mengukur waktu. Tapi hasil yang dicapai. Yang bisa kita lakukan adalah tes dan ukur. Jadi bukan gini. Saya harus berapa kali melakukan perulangan. Ini hanya satu kunci ya. Nanti kita bisa bahas kunci-kunci yang lain juga. Iya. Satu kunci aja dulu. Perulangan, repetisi. Sampai berapa kali? Ya nggak bisa dijawab. Karena pada setiap orang berbeda. Ada yang butuh diulang 100 kali. Betul. Ada yang butuh diulang 1000 kali. Ya benar. Karena tiap orang itu kan punya kekuatan dari ini tadi kan. Ukuran repeatnya tadi itu kan ya Mas. Ya bisa dikatakan frame lamanya. Betul. Itu tebelnya beda-beda. Ngenaknya juga kan mestinya beda-beda. Iya kan ada orang yang benci sama PDIP ya cuman benci. Ada yang bencinya banget. Ada yang benci mengakar. Ada yang benci turun-temurun kan begitu ya. Tapi jangan salah loh. Ketika benci banget itu nanti lama-lama jadi cinta banget gitu. Ya tergantung. Kalau bisa menembus. Iya. Iya kan. Betul. Kalau bisa menembus bisa begitu. Benar. Kalau bisa menembus. Anda pendukung PDIP ya? Oh enggak juga. Saya mencium bau Anda pendukung PDIP. Oh ya, gitu, enggak apa-apa juga ya. Mendukung siapapun gitu kan. Gitu. Iya, tapi baju Anda Hanura men. Oke lanjut. Enggak, ini baju sponsor. Baju sponsor. Ya, jadi tadi Mbak, tes dan ukur. Tes dan ukur itu begini. Kalau belum berhasil, kita ukur kurangnya di mana, lakukan hal yang berbeda, perbaiki. Gitu terus. Sampai kapan? Sampai berhasil. Oke. Dapat ya leader ya bahwa ketika sebuah framing itu dilaksanakannya itu memang butuh waktu. Ternyata memang repeat, diulangi. Sampai kapan? No waktu. Gak ada waktu tapi ada tes dan ukur. Tes, ukur, evaluasi lagi. Tes, ukur, evaluasi lagi. Kan kayak gitu. Dan itu yang dilakukan reklame. Oh iya benar. Bolak-balik. Ternyata dari reklame ini penjualannya stagnan. Dia akan ubah reklamanya. Ya kan? Atau dia naikin.
Betul. Atau dia take down yang ini, dia ganti yang lain. Betul. Kayak gitu. Oke. Setelah repeat nih Mas, nah udah selesai nih ya. Kita repeat kok masih ini aja gitu kan ya. Masih gak puas nih aku nih. Udah berulang-ulang kali, udah coba-coba lagi. Ada jurus yang paling jitu lagi gak sih? Oke, tuh ini buka jurus gini makin berbahaya ini. Makin bahaya atau makin mahal? Berbahaya ini. Makin mahal. Iya, karena saya udah jelasin ya di video sebelumnya. Framing ini ilmu bahaya sebenarnya, berbahaya. Ya nanti moga-moga tidak ada yang menggunakan untuk kejahatan ya. Enggak, amin. Karena kalau menguasai ilmu framing ini bahkan dapat jodoh itu gampang, dapat duit itu gampang, dalam tanda kutip memanipulasi gitu ya. Bisa memanipulasi orang. Mudah-mudahan digunakan dengan yang positif. Iya. Amin. Nah, terus tadi repetisi, pengulangan. Kedua, kalau kita mau menjebol frame berpikirnya orang, ya kan, maka proses framing yang kita lakukan ini, kedua, kita bisa menggunakan yang namanya emosional. Bagaimana sisi emosional ini bisa ditampilkan? Nah, kita lihat budaya orang. Misalnya begini, di Indonesia itu budaya Timur. Budaya Timur itu salah satunya adalah sangat menghargai ritual-ritual budaya-budaya kekeluargaan. Betul. Maka saat misalnya kita mau membangun frame yang terkait dengan keluarga, hampir pasti emosional. Anak, ibu, istri. Itulah kenapa ingat gak waktu pemilu Prabowo? Saat itu pas lagi masa-masa kampanye, diangkatlah cerita, rujuk lagi dengan istrinya yang dulu. Ya. Itu bagian terdengar. Itu walaupun mereka nggak mungkin cerita itu strategi politik, tapi itu udah buat orang yang menguasai ilmu framing, itu kebaca framing yang mau dibangun. Ya, bukan berarti pemimpin-pemimpin yang lain tidak harmonis keluarganya, bukan. Ini kan soal mana yang diangkat dan mana yang tidak. Sebagai bagian dari proses ngeframe sang tokoh politik tadi gitu. Sosok ini kan gitu. Betul. Antara mau nggak yang lainnya itu nge-frame kan kayak gitu. Betul. Contoh misalnya Kang Emil, Ridwan Kamil itu banyak ditampilkan di sosmednya menghormati ibunya. Itu adalah proses framing ya kan. Dan itu emosional. Ya kan? Itu misalnya. Pun misalnya Jokowi juga diangkat harmonis keluarganya. Makanya kan dalam konteks percaturan politik salah satu sosok yang banyak diangkat tentang keluarga itu ya Jokowi. Betul, termasuk SBY yang di-highlight sama masa waktu ini istrinya ini meninggal sakit dan sebagainya, itu kan memang diangkat nih. Nah kalau itu saya nggak mau komen ya, nanti apakah itu ada strategi politik di sana, saya nggak komen gitu. Karena kan kalau bicara sakit itu kan memang wajar lah orang tokoh sakit ya terangkat, belum tentu sengaja diangkat, tapi terangkat gitu. Betul. Tapi kalau beberapa politisi ya, contoh termasuk dengan Jokowi dan sebagainya, itu ya kelihatan lah memang strategi politik. Dan sekali lagi itu nggak salah ya. Itu kan bagian dari kita framing pilihan untuk supaya karena dalam percaturan politik untuk orang memilih perlu digiring kan gitu. Betul. Tuh, terus siapa lagi kita lihat tokoh-tokoh politik Habibie ya, cuman Habibie sudah nggak bicara politik ya memang ya. Tapi setelah itu kalau Habibie. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman di politik ya pengen membangun sisi emosi dari pemilihnya, mengangkat tema keluarga itu seksi. Di framing bahwa orang ini adalah orang yang cinta dengan keluarganya. Nah, itu cara-caranya. Jadi tadi dua, sisi emosional. Tapi nggak harus keluarga juga. Sisi sahabat emosi yang lain gitu, juga misalnya sahabat ya kan. Gitu. Atau misalnya sisi emosionalnya adalah bahkan bagaimana kekurangan-kekurangan dan kerapuhan sebagai saya ini manusia biasa juga seperti kalian ya kan. Itu mengangkat sisi emosional. Oke. Jadi pengulangan dan mengangkat sisi-sisi emosional. Itu bisa dilakukan. Memang sering ya, memang kita lihat itu di YouTube atau televisi itu kadang kalau misalnya memang ada sebuah kejadian, apalagi itu kejadian kayak
yang menguras emosi gitu kan, yang akhirnya bisa menangis, bisa apa, itu rating itu memang naik. Iya. Memang naik gitu kan. Pasti itu kan gitu. Sehingga mungkin untuk leaders yang di rumah ini adalah salah satu cara juga ya, ketika memang nge-frame, ketika memang yang repeat tadi itu memang masih belum jitu, ya yang emosional ini boleh dikeluarin. Tapi dari hati beneran gak sih ngelakuin itu, Mas? Itu urusan lain. Bukan dalam tanda kutip saya pribadi tidak bisa membaca itu. Yang bisa saya baca adalah pola komunikasinya. Bagaimana mereka memframing situasi sehingga orang terarah mengikuti cara berpikir yang mereka inginkan. Betul. Itu aja yang bisa dibaca. Kalau masalah hati kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu, nggak bisa dinilai dari situ. Tapi kalau misalnya kita bicara ini dalam konteks framing ya. Kalau kita hanya memandang murni konteks framing saja sebagai sebuah ilmu komunikasi, maka yang terpenting adalah efektif mencapai tujuan. Betul. Nggak peduli hati kita seperti apa. Itulah kenapa bisa digunakan untuk nipu ilmu ini. Bahaya ini ya. Karena bahkan niat jelek bisa terdengar baik loh. Tergantung yang nge-frame juga soalnya. Tergantung frame yang dibangun. Betul. Kan? Contoh, aduh kecil deh. Sorry ya, bagi sembako. Logikanya bagi sembako itu kan, kita berbagi dong. Tapi di frame, saya ini sosok yang suka berbagi. Saya itu sampai ada meme-meme yang berbaginya itu cuma di foto doang, setelah itu udah. Ya, teman ini jadi kunci ketiga lagi nih. Ada lagi nih. Nah, kunci ketiga lagi nih. Kalau mau meme itu bagian dari framing. Ya, cara nge-frame. Iya. Dan itu nggak kerasa di seeding terus kan? Iya. Tuh. Nah, cuman kalau bicara bagaimana kita nge-framing sesuatu yang yang itu efektif untuk menembus frame-frame yang sudah terbentuk di orang lain nih misalnya. Ada satu lagi kunci ya, yaitu kita mesti membuat sesuatu yang unexpected. Yang tidak membuat orang waspada. Kan gini, saat saya punya frame, lalu ada orang melakukan framing informasi bahwa kopi itu minuman jantan, rokok itu sehat, bisa begitu kan? Maka saat saya sudah punya frame saya sendiri, saya cenderung akan waspada dengan frame yang masuk. Itu. Betul, saya menolak kan bagian dari kewaspadaan kan? Ya. Tuh. Maka kalau misalnya kita nge-frame sesuatu dengan cara-cara yang semua orang juga tahu bahwa itu juga bohongan. Maka waspada kita. Contoh rekayasa, bagi-bagi sembako. Ya. Karena di frame banyak orang itu semua juga tahu bahwa gitu-gitu kan pasti karena mau pemilu. Bener gak? Iya. Iya kan? Pasti mau nyalek nih gitu kan. Iya pasti mau nyalek nih. Nah sekarang misalnya begini. Ada caranya ya. Kalau seandainya ini jadi ngajarin caranya, tapi bisa. Gimana? Cara. Misalnya gini, bagi-bagi sembakonya nggak usah dipublikasikan, ya. Bagi-bagi publikasinya nggak usah dipublikasikan, ya kan? Ada caranya, nge-framingnya. Tapi contoh nih, politisi yang bersangkutan itu sudah punya jaringan ke podcaster tertentu yang orang nggak tahu. Lalu podcaster itu ngundang orang yang pernah menerima bantuan. Orang yang pernah menerima bantuan nggak tahu kalau podcaster ini adalah jaringannya si politisi ini. Podcaster ini ngundang orang yang pernah dibantu. Lalu podcaster ini nanya tentang si pemimpin ini. Si ibu itu gimana? Si bapak itu gimana? Oh baik banget mas. Kemarin itu dia bagi-bagi. Kemarin dia bantu saya begini. Dia bantu begitu. Yang tidak pernah kelihatan di media. Oke. Maka orang akan merasa begini. Wow. Orang ini ternyata banyak bantu orang. Tapi tidak bawa media. Padahal sebenarnya sudah rekayasa.
Gitu banget ya. Dan cara ini bisa dilakukan. Sehingga frame yang terbentuk bukan begini, paling bagi-bagi, mau pemilu, nyalek. mau nyalek, bukan, tapi wow ternyata gitu kan. dia banyak bantu orang ya. Itu yang terbangun. Dan frame itu begitu ditandingkan dengan misalnya saya udah punya frame politisi ini jelek. Lalu ternyata nonton podcast tadi, ternyata nggak kusangka ya. Dia ternyata banyak bantu orang, nggak bilang-bilang ke media, nggak bawa syutingan gitu ya. Maka frame ini akan nabrak frame yang ini nih. Langsung. Dan frame yang lama bisa aja kalah. Betul. Ternyata, nah ini kan terdi-frame. Jadi frame lamanya terdi-frame, dirusak kan akhirnya. Betul. Yang mengatakan dia politisi buruk yang cuman pura-pura, kerusak. Abis dah. Cocok berarti ya. Mas, Anda tahun berikutnya jadi tim saya. Apa? Jadi konsultan politik. Mau nyalek tahun depan. Ini bukan frame ya. Ini bukan framing. Wow, luar biasa ya memang ya. Mungkin ini wajib ditonton nih untuk siapapun sebenarnya. Not only for policy communication, no. Tapi untuk everything dan every time, everywhere kayaknya oke nih ya. Yang pertama, pengulangan ya kan? Ya kan? Kalau masih tetap kekeh berulang, tapi kalau ngulangnya itu memang masih butuh waktu karena di situ juga akan ada yang namanya apa tadi Mas? Atur. Kemudian ini loh. Apa? Yang mana? Pokoknya pengulangan ini pokoknya harus wajib, tapi tanpa ada waktu. Gitu. Tanpa harus ngetarget selesai kapan. Yang penting goalsnya dan tes ukur. Tes dan ukur, ya kan? Nah, yang kedua nih, kalau masih ribet ya ini, yang kedua ini adalah apa ya tadi ayo, Mbak Siti tahu nggak yang kedua? Pulang. Tapi bagusnya kalau pada lupa berarti ilmunya tidak tersampaikan karena itu berbahaya. Berbahaya kan? Kalau udah diulang-ulang sudah emosi. Ya kan? Emosi. Nah, emosinya ini ya bisa loh digunakan untuk keluarga, family, ya kan? Anak, orang tua dan sebagainya, ya kan? Nah, yang ketiga ini aku bahasnya opo iki ngomongnya piye? Kalau yang ketiga ini unexpected, sesuatu yang tidak dikira. Kita sampaikan dalam sudut pandang yang orang tidak mengira. Sehingga penjagaannya itu dia nggak sempat berjaga-jaga, frame itu masuk. Tapi kalau ini podcast ini udah dibongkar apa udah unexpected lagi Mas? Gimana maksudnya? Kalau yang kita udah menyampaikan kayak gini udah unexpected lagi dong. Itu salah satu cara ya? Ya itu salah satu. Kan itu hanya satu dari 3 cara. Sekian. Dan masih banyak cara sebenarnya untuk membangun frame itu banyak cara. Membangun frame yang unexpected tadi ya kan? Itu gini. Membangun frame lewat sudut pandang yang unexpected tadi membuat orang merasa aku nggak nyangka ya. Betul. Sadar nggak sadar saat mengatakan aku nggak nyangka ya, frame itu sebenarnya udah masuk gitu loh. Benar. Frame itu udah masuk. Udah masuk. Tanpa dia sempat berjaga-jaga dengan berpikir kritisnya. Aku nggak nyangka. Refleks nggak sih? Refleks nggak ya? Orang lihatnya kan begitu. Tapi prosesnya sepanjang kayak tadi itu. Betul. Berarti hasilnya frame itu juga memang salah satunya refleks itu ya. Refleks menyampaikan hal itu kan gitu kan. Ya kita bisa mengukur. Kalau kita bicara cara yang unexpected tadi, cara mengukurnya frame kita masuk atau enggak adalah lihat refleksnya orang. Kalau orang merasa bahwa aku nggak nyangka ya. Alah dapat berarti. Gitu ternyata ya. Pimpinan tahun depan misalnya kayak gitu. Bisa juga. Gimana Bang? Misalkan leader tahun depan gitu misalnya. Kan bisa juga kayak gitu. Ketika melihat seseorang itu kan gitu. Itu tergantung orangnya. Tapi ya? paling tidak now-nya frame yang dikatakan bahwa kalau kecatat tadi ya bahwa ternyata politisi ini dermawan. Itu kan frame yang mau dimasukkan kan. Yang penting itu masuk untuk saat ini. Walaupun sebelumnya dia sudah punya frame bahwa pemimpin ini buruk. Tapi frame bahwa pemimpin ini dermawan masuk dan frame itu ngerusak frame yang sebelumnya. Yes. Begitu ya leaders.
About framing sepertinya sangat menarik, bukan sangat sepertinya, tapi memang menarik banget. Nggak tahu nih, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seputar framing. Tapi yang jelas sudah terjawab inquiry saya ketika sebuah framing itu masih kekeh, nggak nembus. Ada 3 tips yang tadi disampaikan oleh Coach Surya. Penasaran? Yuk kita putar lagi untuk podcast untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Coach Surya. Ada lagi mau disampaikan untuk teman-teman yang di rumah atau leader yang di rumah about framing? Cukup lah. Saya cuma berpesan tolong kalau pakai ilmu ini pakai niat yang baik ya. Karena niat yang buruk tanpa tanggung jawab kami. Seperti itu. Tapi yang jelas saya berharap apapun yang leaders terima, saya harap dong semuanya akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi Coach Surya hadir di podcast GPS ya kan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen di GPS Podcast setiap harinya. Oke, kalau gitu terima kasih. Lia undur diri dan Coach Surya juga. Bye.